Jangan lupa menonton, subscribe Fadlizon Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, saya sedang berada di Rumah Budaya Fadlizon di Ai Ange Cottage di Ai Ange, Tanah Datar, Sumatera Barat. Walaupun secara lokasi lebih dekat dengan kota Padang Panjang. Ini di pinggir jalan dari jalan utama antara Padang Panjang dengan Bukit Tinggi. Nah, saya sekarang ditemani oleh seorang seniman, budayawan, seorang dosen, seorang guru yang saya sudah lama kenal. Beliau adalah Mak Kati. Ya. Kalau nama resminya Musra Dahrizal. Musra Dahrizal. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai Mak Kati. Nah, saya udah kenal Mak Kati ini lebih dari 15 tahun lah kurang lebih. Dan Mak Kati ini juga pernah kita sama-sama jalan ya. Iya. Ke Balkan, negeri Balkan. Iya. Itu tahun 2011. Iya. Kemudian terakhir kita sama-sama jalan ke Azerbaijan. Nah, Mak Kati ini punya banyak sekali keterampilan, keahlian, dan juga mungkin boleh dibilang pengetahuan terutama tentang budaya Minangkabau. Iya. Nah, yang saya tahu nih, Mak Kati, waktu itu saya menerbitkan buku Pantun Minangkabau. Sekitar 5.000 pantun bahasa Minang dan bahasa Indonesia yang disusun oleh Mak Kati itu tahun 2016 ya atau 2017 kurang lebih. Iya, kurang lebih 2016. Nah, cukup tebal bukunya. Kemudian Mak Kati juga bisa saluang, kemudian sile, randai, dan lain-lain lah. Ini yang mau kita bicarakan. Jadi Mak Kati, kita mulai dulu karena kita berada di ranah Minangkabau. Kita ini berada di rumah budaya ini di antara dua gunung. Iya, kalau Gunung dulu Singgalang dan Marapi. Dulu tahun 63 berkembang ini Lamersing. Apa itu? Lembah Merapi dan Singgalang. Lembah Mersing ya. Iya, Lamersing. Sementara di hadapan saya ini ada Gunung Bunsu. Oh, Gunung Bunsu ya. Iya, Gunung Bunsu. Bunsu yang kecil ya. Iya, yang terakhir. Petatah petitih dulu Mak Kati. Pasti ada ya. Silakan Mak Kati. Barih Balabeh Minangkabau. Di tempat kita berada ini kan titiknya Luhak Nantuho nih. Luhak Tanah Datar. Jadi dalam Barih Balabeh Minangkabau, jauh nan buliah ditunjukkan, dakek nan buliah dikakokkan. Salilik Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, salingka pasaman jotan dike, Gunung Bunsu Gunung Sago. Sawah betumpak di nan datar, ladang babidang di nan lereng, banda baliku turik bukit, cancang latiah nenek moyang, tambilang basi lang tua-tua. Itu sailiran batang bengkawe sampai kaumbak nabada buah. Inggo lawik nan sadidih. Sikilang joy bangi pesisir benda 10. Inggo tarata air hitam sampai ke Tanjung Simalidu Bajajo ke Indopuro. Itulah wilayah-wilayah dari Durian di Takuak Rajo itu daerah Jambi, Sikilang air bangi arah ke timur, itu bagian-bagian dari wilayah Minangkabau lama. Di dalam itu kalau tentang Luhak Tanah Datar itu banyak sekali negeri-negeri yang tua, seperti Pariangan je Padang Panjang, Sungai Tarap je Darussalam, lalu Kabuo Sumpo Godoy, Saruaso je Padang Gantiang, Simawang je Bukit Kanduang, Batipuah Nagari Gadang, 10 anak kotonya, 10 koto di dalam, Sungai Jambu je Lubuk Atan, lalu ke Tanjung Sungai Ngiang, Tanjung Sungai yang 9 batu, 5 kaum 2 balai koto, 9 koto di dalam. Kuanyo kaum nan 5, suatu kaum Kuburajo, kedua kaum Balai Batu, ketiga kaum Koto Gadih, keempat kaum Piliang, kelima kaum Balah Labuah. Kalau koto nan 9, Baringin Koto Baranja, Tabek Boto jo Salo Kanda, Lantai Batu jo Bukit Gombak, Sungai Ameh Tanjung Barulak, 9 jo Rajo Dani. Kalau nan koto 2 balai, Labuah Parambahan, Tabek Sawah Tangah, Cubadak, Josi Panjang,
ngungun je panti rembatan je padang mage pabalutan je sawah bawah. Itu tanah datar semua. Tanah datar ya. Iya. Waduh. Wah, luar biasa. Jadi kan ada 3 kita itu ya. Iya. Luak nan tuo, Iya. Luak nan tengah, luak nan tengah, luak agam, luak agam, iya luak nan bunsu, luak luak 50. 50 kata. Nah, mungkin kalau- Makati berangkat dari situ. Kenapa ada 3 asal muasal dari Minangkabau ini? Dan apa itu luak itu? Luak itu dalam pengertian begini. Dalam bahasa lama kata luha yang kita temukan, luak itu tempat pembersih. Ada sumur di pinggir-pinggir bukit, di lereng-lereng bukit, itu namanya luak. Nah, luak itu airnya jernih untuk pensucian badan, mandi, makan, minum dan segala Sumber macam. kehidupan juga. Sumber kehidupan di sana. Makanya ketika kata luak itu kita dalami untuk luak nantigo itu, keluha itulah orang mencari sebuah kedamaian, sebuah pensucian dalam pemahaman adat dan budaya. Karena adat basandi sarak basandi kitabulah, walau kabek dapat dibuka nan buhu ndak boleh guya. Berada di luhak nantigo itulah terletaknya sumber-sumber dari pencarian, dari pembaharuan paham dalam arti mencari yang sesungguhnya, bukan pembaharuan paham dalam artian pemikiran. Di dalam kata-kata adat itu sudah terjalin semua secara baik untuk Minangkabau yang seperti yang kita bicarakan wilayahnya tadi. Malah kalau di kampung daerahnya Bapak Fadlizon, Datuk Bejo Dirajo, itu sampai ke Singingi itu. Luak 50 itu Payo Kumbuh Kotona Nampe, Payo Basuang Sungai Baringin, Limbukan Padang Kerambie. Situjuh Jopana Dalam ialah Taeh Simulanggang. Siamang Jokoto Tinggi ialah Taram Sari Lama. Si Cincin Jawa Kunyang. Ayat Tabi je Sungai Janiah. Lalu Mungka Jokoto Laweh. Lalu Kamae Marotakuih. Pasir Laweh Koto Marabau Balai Gadang Gunung Sailan. Kampa kiri jo kampa kanan, tampuang kiri jo tampuang kanan, sampai ke Lundi Jong Buki. Sarato Kubu jo Sialang, Lapeh Karantau Orang Singingi. Itu luak 50 lama itu. Hafal semua ya Makati ya? Insya Itu Allah. menghafalnya gimana itu dulu? Enggak, kebetulan. Kalau luak tengah? Agam. Luak agam itu agam Balai Gurah, Kurai, Jobanuampu, Lasi, Bukit Betabuah, Sianok, Jokoto Gadang, Batagak, Padang Kodo, Kamang Ilia, Kamang Mudia. Pantua Matua Panta Tiga Balai, Tujuh Jelurah Palembayan. Lubuk Basuang yang menggopoh masuk genggaman Lubuk Agam. Jadi ini semua yang disebut itu adalah Negeri-negeri yang tua. Nagari-nagari tua ya. Nagari-nagari yang tertua. Kalau dalam sejarah yang paling tua itu kan disebut Pariangan. Apa betul itu? Ya, itu yang dalam perdebatan kita ada 2 analogi. Satu tua dalam peradaban, satu tua dari keasalan. Oke. Nah, kalau tua dalam pengalaman, dalam peradaban, sudah pasti ada kata sebelumnya, sesudah itu, sarak mendaki, adai menurun. Kalau tua dalam artian keasalan dari topografi atau perpindahan penduduk, kemungkinan juga begitu. Kenapa? Ada patuanya lagi, tatkala aye basintak turun bumi mahantam, aye basintak turun bumi basintak naya. Kalau itu harus kita pandang dari sudut geografis dalam Apa bahasa. artinya tuh? Apa artinya? Biar... Kan ada batang umilin. Batang umilin itu akan menyambung ke batang bengkaweh. Kalau menyambung ke batang bengkaweh artinya itu pas di sela nagari Pariangan hari ini. Kalau ada kata baraki kahulu, seluruh pendatang itu ke hulu. Iya, seluruh pendatang yang ada di mana-mana pun kan tetap mencari air yang jernih. Jadi setelah dia datang dari batang air, dari sungai, dia tetap menyusuri sampai ke hulu, sampai di mana titik air bersih itu. Dan itu adalah sampai sekarang kan masih dipakai oleh naluri Minangkabau. Mencari hakikat keilmuan itu kan sampai selesai. Bukan hanya mentok pada satu pikiran gitu. Jadi baraki kahulu itu adalah mencari air yang jernih. Ketika mencari air yang jernih sudah mentok di Pariangan Padang Panjang hari ini, artinya maka bermukimlah mereka-mereka itu di sana. Itulah barangkali yang
yang dipahami sampai hari ini. Jadi kedua-duanya mungkin saja. Satu keasalan dari peradaban, marwah dan filosofi adat dan itu, karena didukung lagi oleh Jarajak di Indogiri, Baringin di Balai Gadang, Takalo ada Kabadiri di Pariangan Balai Rong Panjang. Jadi ada 2 koto di sana, satu titiknya Pariangan karena datuk yang tertua pertama dikasih gelar di Minangkabau itu kan Datuk Suri Dirajo. Beda sedikit dengan Mbak Pelizon, Datuk Bijou Dirajo. Tapi penyusunannya di Nagari Tabek hari ini. Balai Rong Panjang itu kan bukan bahagian dari Nagari Pariangan. Itu namanya kan masih koto-koto semasa saya dulu itu sebelum ada nagari gitu. Memang kita tuh banyak ya disebut jumlahnya gitu. Misalnya kenapa disebut 50 koto? Kenapa tuh Mas Ade? Iya, itu kan tadinya 50 koto. Iya, dia kan kita berangkat lagi dari Tarata. Tarata dusun-dusun koto-koto sebelum ada nagari. Jadi berdasarkan itulah pada hakikatnya yang kita lihat hari ini seluruh koto-koto di Minangkabau itu menjadi nagari. Itulah yang disebut nagari yang tertua gitu. Dan kemudian di setiap nagari ada wali nagari. Iya, itu ada lagi. Kan kita nih beda nih. Biar para pemirsa ini tahu yang membedakan struktur adat Minang itu seperti apa. Mungkin Mak Kade bisa menjelaskan. Termasuk bahkan di dalam administrasi, istilahnya bukan desa, tapi lebih kecil sedikit dari desa, jumlahnya banyak, jorong. Kemudian ada nagari, dan seterusnya. Kemudian bagaimana posisi-posisi dari Niniak Mama, Bundo Kanduang, dan lain-lain. Keberadaan nagari itu kan diawali dengan sahnya nagari itu bernama nagari. Itu kan ada beberapa syarat. Ada labuh, ada tapian, ada jirek, balai-balai, ada surau, musaji, ada sawah, ada ladang, ada pandan, pakuburan, ada rumah, ada tanggo, ada anak kemenakan. Ada pasanan rami. Jadi kalau dia ada sudah punya satu pasar di daerah itu, baru sah dia berada. Jadi ada kegiatan ekonomi. Satu, yang kedua, itu adalah surau. Dikiaskan dalam adat Minangkabau itulah pasumayan. Mendidik, membesarkan benih-benih yang akan tumbuh dari setiap individu, jati dirinya apa. Sasaran di bawahnya surau itu mendidik benih-benih tumbuh, dia akan jadi siapa. Ditambah alam kehidupan kita pertanian ini, muaronya itu ke pasar yang ramai. Betul. Ke pekan tiap minggu itu. Pandai kita bersilat, itu maronya galanggang, pamedanan. Pandai kita di masjid, di surau, itu maronya masjid, jadi khatib, imam khatib bila maulana. Jadi ulama, jadi kiai. Iya, jadi kiai. Jadi tidak satu pun yang tidak ada relevansinya atau hasil dari sebuah pesumayan itu pasti disitulah anak keponakan kita mencari jati diri dia yang sesungguhnya. Dia mau pintar apa, dia mau jadi apa. Seperti juga pernah Mak Kati singgung, kalau Mak Kati pernah bermain ke Batu Ampar, pernah nggak Bapak Hatta itu main patok lele atau tapak lele ketika kecil? Oh pernah. Pantas Pak Atta itu tingkat kejujurannya lebih daripada orang-orang yang sebaya dia ketika itu. Kenapa? Main patok lele itu kalau dipukul dengan tongkat miring, buahnya miring, menghitungnya kan sepanjang tongkat. Ke jarak buahnya jatuh. Itu kalau orang yang curang, yang suka nyuri lah gitu, ngitungnya ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi biji-biji dalam pemikiran culas, pemikiran kalau hari ini kita baca dengan yang lebih banyak itu kan kata korupsi. Yang tukang korupsi itu pasti ngitungnya salah terus ya. Di pandangan mata orang banyak. Inilah yang namanya dikiaskan seperti pagar rumah budaya kita ini kan pagar hidup. Pagar hidup itu artinya semua orang di Minangkabau ini berhak dan punya waktu dan punya
kebebasan untuk menasehati anak orang lain. Jadi ketika Pak Hatta itu salah menghitung ke belakang, itu bukan kerja yang bagus nak, itu neraka. Kamu menipu temanmu sendiri, masuk neraka nak. Ada berdasarkan inilah kehidupan ketika Mak Kati mencoba mencari menelisik sampai ke sana. Rupanya orang-orang lama itu pasti suka permainan anak-anak. Walaupun profesornya bukan orang kita ya. Tapi memang itu permainan itu bagian dari upaya untuk mendidik ya. Pelatihan ya, mendidik anak ponakan kita. Melatih supaya dari kecil ada karakter. Ada karakter, itu dia. Makanya pesemaian namanya. Pesemaian ya. Iya, pesemaian. Seperti benih-benih disemai gitu. Iya. Nah, Mak Kati, jadi tadi posisi-posisi tadi ya yang belum dijelaskan oleh Mak Kati, mungkin bisa dijelaskan biar lebih utuh gitu loh. Bagaimana sih posisi misalnya Bundo Kanduang seperti Cadia Pandai, ulama ya di dalam masyarakat Minang supaya ada jelas apa yang membedakan dan melahirkan sebuah budaya Minangkabau itu. Posisi mereka itu kita baca begini ya. Yang pertama itu tentu saja penghulu ya. Iya, penghulu. Di penghulu ini juga mungkin perlu kita beri penjelasan, bukan setiap datuk itu belum tentu penghulu. Iya, betul. Tapi setiap penghulu pasti bergelar datuk. Supaya teman kita yang di luar-luar daerah kita memahami itu juga. Bukan setiap datuk itu penghulu. Seperti di negeri kita ini, di Pitalah, itu dia anaknya mau jadi Marapulai, si bapak ngasih gelar datuk juga ke anaknya gitu. Jadi jangan samakan setiap datuk itu bahwa itu penghulu. Penghulu, betul. Nah, yang kedua, di Minangkabau itu di dalam strata kekauman, datuk ini, penghulu ini yang paling tinggi. Pelapisnya di bawah adalah Bundo Kanduang untuk bagian yang perempuan. Untuk posisi ini memang sering dibaca oleh guru-guru Mak Kati yang disebut penghulu di Minangkabau itu untuk keseluruhan hanya 4. Penghulunya kue itu penyaram namanya. Penghulunya sambal lawak pauk randang namanya. Penghulunya orang perempuan Bundo Kanduang gelarnya. Penghulunya kaum untuk keseluruhan itu Niniak Mamak bergelar datuk dia. Jadi 4 itulah tipikalnya atau langgam yang lebih banyak dibaca guru itu langgam. Nah, penghulu itu sifatnya yang lebih konkret itu ada 2 dengan Bundo Kanduang. Kalau bagi kita penghulu sifatnya itu pusek jalo tali taruntun. Kalau bagi Bundo Kanduang sifatnya ambun puro ganggaman kunci. Nah, itu apa? Diterjemahin tuh makanya. Iya. Ambun puro ganggaman kunci, ada dalam buku juga ambun puro ganggaman kunci, ini semuanya benar dengan logat bahasa saja. Seluruh anak cucu di kaumnya, seluruh harta di kaumnya, baik yang keras, ladang, sawah dan segala macam, itu tergenggam oleh ingatan dalam ilmunya Bundo Kanduang. Jadi makanya ganggaman kunci, kemanapun anak cucunya berangkat sekolah, kalau hari ini kemanapun merantau, kemanapun nenek ini miskin, ini agak kaya, itu pasti dalam genggamannya semua. Dalam ingatannya, nggak luput-luput dari ingatannya. Nah, kalau kita sebagai Niniak Mamak, sebagai penghulu, pusek jalo tali taruntun. Pusek jalo itu kalau Datuk Bijo pernah melihat orang menjalo, panjang 5, ya, itu kalau panjang 7 hasta, itu lipatnya 4 ke sini, dikesampingkan ke siku kita, dilepas, talinya terikat di sini. Setelah jalo itu dilepaskan, tali dirasa supaya agak tegang sedikit. Kemanapun ikan bergerak, yang disungkui jalo itu, yang di dalam jalo itu kita tahu di atas. Ikan bergerak ke kiri kita tahu. Ikan bergerak ke depan kita tahu, pasti agak besar. Kalau ikan bergerak ke kanan kita tahu. Yang bergerak ke bawah, kemungkinan ada ikan, kemungkinan ada daun kayu. Kalau agak bergoyang-goyang turunnya rasa dari tali itu, pasti daun kayu. Daun jambu atau daun apa yang ikut masuk. Jadi artinya apa? Seluruh pergerakan, harta dan anak cucu di dalam kaum, itu nggak luput dari pengawasan kita.
terkendali semua. Terkendali semua. Makanya dalam yang lebih pendeknya, sifat pangulu itu terhadap anak ponakan jauhnya cak caliak ampiang go balawan malam nangan-nangan kok dakek di silau-silau. Jadi tidak ada sebuah pun yang luput dari, kalau bahasa yudikatif dan legislatif hari ini kan waskat, Pengawasan melekat. pas pengawasan melekat. Itu Minangkabau. Artinya itu bagian dari tanggung jawab. Ya? Iya, tanggung jawab. Nah, kalau mengenai matriarkat, matrilineal, itu bagaimana penjelasannya, Mak Khatib? Kalau matrilineal itu walaupun kita memakai bahasa orang lain ya, Iya. bahasa Minangnya kan bersuku ke ibu. Nah, Kalau matrilineal itu kan bahasa Eropa. artinya penyebutan dari orang luar untuk melihat. Untuk gitu. melihat kita. Termasuk juga matriarkat itu kan. Matriarkat. Tapi bahwa kedua-duanya kita pasti punya itu sampai hari ini. Mm-mm. Kalau kita hidup di rumah gadang, walaupun ada 3-4 di kiri kanan rumah gadang, itu kita tetap menghidupi, menciptakan keluarga komunal. Iya. Dalam artian matrilineal tadi. Tapi ketika seseorang ini contoh fisiknya yang Mak Khatib buat, ketika seseorang dari kaum ini keluar dari rumahnya ke Padang Panjang, dari Batipuah atau ke Kota Padang, otomatis dia sudah menciptakan patrilini. Kenapa? Dia akan jauh dari mamanya, dia akan jauh dari saudaranya, hanya yang bertanggung jawab di sana keluarga betih, ayahnya. Jadi ayah juga jadi mama dan segala macam. Inilah salah satu yang agak terlambat barangkali orang-orang kita memahami kata matrilini bersuku bernazab ke Garis ibu. garis ibu dan bernazab ke bapak itu berbangsa ke bapak. Semuanya kita berbangsa ke bapak. Minangkabau tidak pernah memungkiri itu. Tapi kedua-duanya di dalam sistematis ketika kita hidup dalam satu rumah, 3-4 rumah tadi, tetap yang kita pakai sistem komunal di sana. Nah, makanya di sana ada lagi untuk kata perempuan akan beda. Kato bundo, kato nasihat. Kato bundo kan dua maksudnya. Kato bundo, kato nasihat. Kato mandeh, kato ajaran. Kato pedusi, kato memacah. Kato anak, kato mengadu. Nah, di dalam keluarga komunal tadi, seluruh bundo kanduang itu akan bicara apapun yang keluar dari mulutnya pasti nasihat semua. Dia tidak boleh salah berkata gitu. Iya. Ketika dia jadi bundo kanduang. Oke? Ketika dia jadi ibu, orang yang sama. Ketika dia jadi mandeh, pindah dia ke keluarga dia yang ibu itu dengan empat anaknya umpamanya, itu sifatnya jadi mandeh. Seluruh katanya kata ajaran. Iya. Salah anaknya mendidik anak tuh si ibu akan marah. Bukan begitu caranya nak mendidik anak, bukan begitu. Salah kamu, Bandungnya salah begini. Itu dia akan jadi apa? Jadi mandeh di sana. Ketika si mandeh ini ditarik ke wilayah kecil, ke dia dengan suaminya saja, itu katanya kata memacah itu. Kato memacah dalam bahasa Minang. Yang tanpa sadar dia pasti akan merusak pada satu ketika atau sering malah itu akan merusak hati suaminya. Satu contoh, orang di sebelah rumahnya membeli TV 42 inci layar datar hari ini yang sangat berkembang. Si istri bicara sama suaminya malah petani. Dah. Atau wan. Si Tuti beli TV 42 inci tadi dah. Layarnya bagus dah. Itu kan akan merusak kata suaminya. Walaupun didengar orang di segala macam kan memang wajar-wajar sih si istri bilang sama suami, tapi kan dia lupa batin suaminya akan tersinggung bahwa aduh istriku tanpa mikir malah kok ngomongnya begini, kemampuan kita hanya macul atau apa gitu. Nah inilah yang kadang-kadang tidak dipahami. Iya. Kato anak, kato mengadu. Contohnya Datuk Bijo Dirajo hari ini. Kalau ketemu sama ibu pasti ada mengadu terus. Ini begini. Kalau ibu lagi pikirannya jernih, sehat, pasti sebesar apapun umur kita. Selagi kita jadi anak, ibu kita masih ada, bapak kita masih ada, pasti kita akan mengadu.
menceritakan begini. Itulah dalam filosofi Minang diterangkan secara baik. Kesemuanya itu baru di bawahnya untuk strata di nagari ada Tungku Nentigo Sejarangan. Tadi penghulunya perempuan dan penghulunya kaum semua. Ya. Baru ada ulamanya, Ya. baru ada cadiak pandainya. Kalau ulama, dia suluh bendang dalam nagari, palito basah di penghulu. Jadi apapun pekerjaan penghulu itu, penghulu kemanapun dia pergi, apapun yang dia bicarakan, semestinya ini pasti dia akan, kalau dia akan bicara tentang agama segala macam, pasti dia tanyanya ke ulama. Ya, atau apapun yang akan dia lakukan, dia konteksnya halal nggak nih? Apa enggak nih? Pasti dia akan dibungkus dengan agama sebaik-baiknya. Itu pun diaplikasikan di Minangkabau dengan kue. Kalau di Payakumbuh 50 kota itu namanya kubang. Kalau di Bukit Tinggi namanya inti. Kalau di Tanah Datar namanya nainti. Ada juga sebagian teman kita sebelah kesono dari Tanah Datar, Tabek Patah itu menyebutnya bakubang. Luo dari kelapa yang dikukur dimasak dengan saka singgalang atau saka lawang yang diadon secara baik, akhirnya dibungkus dengan tepung ketan putih, digoreng, digodok-godok kan kalau bahasa kita. Itu namanya kue adat Basandisara. Luo di dalam itu simbol adat, tepung pulut putih yang ada di luar itu simbol agama. Artinya apa? Apapun agama, apapun yang akan kita lakukan dalam hidup ini, bungkuslah dengan agama sebaik-baiknya. Barulah aplikasi di dalam kehidupan kita, adat Basandi sarak Basandi Kitabullah itu Jadi memang menjadi adat kenyataan. tidak bertentangan dengan agama. Enggak pernah. Ya. Walaupun ada 1-2 orang mengatakan adat itu bertentangan dengan agama, terhadap umpamanya yang sering digubris. Selalu setiap makati dialog di mana-mana tetap jadi pertanyaan kawin sasuku atau harta pusaka Atau ya waris ya. iya atau waris. Nah, kalau kawin sasuku yang makati tahu tuturan guru, makati tidak belajar buku ya, karena nggak sekolah pun tuturan guru. Ketika suku 22 di Pariangan, Padang Panjang sampai separuh nagari 5 kaum. 22 suku pertama itu setelah selesai. Kita belum sepasukuan itu belum senenek. Hanya berbatas negeri. Umpamanya dari Cangkiang Mati sampai ke Aur Sonsang sukunya Koto. Datuknya Datuk Ketumangguangan. Dari Aur Sonsang ke Aur Kuning sukunya Jambak. Nah, Datuk Malekewi. Dari Aur Sonsang sampai ke Beringin Gadang sukunya Melayu, Datuk Malako. Hanya begitu. Belum ada kita yang satu nenek. Iya. Nah, ketika suku 22 sudah berdiri, datuknya, penghulunya sudah dikasih, ditelungkupkan tangan di atas Al-Quran. Mulai hari ini, kita yang di bawah penghulu yang sama, tidak boleh ambil-mengambil, tidak boleh nikah-menikahi, tidak boleh kawin-mengawini. Baca Al-Fatihah. Kemudian baru baca doa lagi. Artinya, tidak boleh lagi di bawah payung yang sama kawin sepasukuan. Oke? Makanya dihukum pitua setelah itu, jauhnya dicari indu, dakeknya dicari suku. Kenapa? Jauhnya dicari suku. Jauhnya dicari suku, dekatnya dicari hindu. Ketemu dengan kita seseorang di Jakarta. Anak kita lagi masih muda lah, lajang. Dia, kalau kita sudah kenalan, adik orang mana? Orang Padang. Padang adik di mana? Bukit Tinggi. Udah orang Padang juga. Padang udah di mana? Padang udah di Batipuah. Suku adik apa? Suku adik Tanjung dah. Suku udah Tanjung juga. Tanjung udah di mana tadi? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi dari sana. Kalau toh terpaksa juga kawin nggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama Tanjung dari Tanah Datar jangan dong. Apalagi penghulunya yang sama. Seperti kalau Tanjung di Tanah Datar kawin dengan Tanjung Payakumbuh, nggak ada masalah. Cuma sumbang dalam adat. Kenapa sumbangnya? Sumbang mendudukkan orang Sumando. Ketika Sumando, mengantarkan pertama Marapulai itu ke rumah,
Yang jadi istri mama rumah orang Tanjuang, Sumando orang Tanjuang, yang berpetawa mempertaruhkan keponakan orang Tanjuang, yang menerima petaruh orang Tanjuang. Jadi sumbang mendudukkan orang Sumando ketika kawin sepesukuan. Tapi kalau dengan keasalan yang sama, adik kampung adik di mana? Padang Panjang. Udah Padang Panjang juga. Suku adik apa? Tanjung. Tanjung mana? Tanjung Ayange. Ayang Amba Tanjung Padang Panjang. Jangan dong kawin. Jangan. Mak Kati sudah teliti, sudah ketemu, bukan meneliti, sudah ketemu. Yang ketemu baru 3. Kalau kawin sepesukuan dengan Hindu yang sama, ada morat-marit hidupnya, ada anaknya cacat atau idiot bahasa kita hari ini, atau berantem 3 hari sekali pasti berantem. Yang satu gila. Kalau yang gila ini sudah ketemu Mama Kati ini tahun 74 di Padang. Dia sama-sama Tanjung, kawin Tanjung Solo dengan Tanjung Padang, tapi asalnya sama tanah garam. Yang di gitu Ampang ya? satu, yang satu di Kuranji, kawin. Sudah mohon izin, mohon maaf mamanya, jangan kawin juga. Tapi si ponakannya laki-laki kawin juga. Nggak sampai 6 bulan, masuk 6 bulan. Orang celana dipakai, dia disandang hilir jalan. Ya, jadi memang Gitu ya. kecewa. Tapi apa ada kaitannya itu makanya? Karena sumpah. Oh ya. Orang yang membuka sumpah kan munafik. Iya, Nenek moyang bersumpah atas nama keturunan. Iya, Dibuka sumpah ini, dilanggar sumpah ini oleh anak cucunya. Kan munafik. Iya. Jadi artinya secara hakikat itu salah menurut agama sebetulnya, karena sumpah itu kita dengan memakai agama. Nah, mengenai tanah pusaka? Kalau tanah pusaka pada petinggi-petinggi kita hari ini terlambat memahami menurut Makati dalam perjalanan Makati. Kenapa? Dia tidak membedakan harta pusaka rendah dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini dia juga banyak yang tidak sadar bahwa milik dia enggak sih? Nah, mungkin dijelasin dulu tuh Makati. Apa itu pusako tinggi, pusako rendah? Pusako tinggi itu warisan dari turun-temurun, itu Tambilang Basi nenek moyang. Bukan Tambilang Ameh, Tambilang Basi. Artinya dengan upayanya menuruko sawah, dengan macul dan segala macam. Hasil jerih payah sendiri. Hasil jerih payah sendiri. Dan itu tetap dibagi. Yang Mak Keti tahu. Baginya begini. Ketika si ayah, si mama sudah kawin, dia meneruko tanah baru. Kalau niatnya untuk anaknya, tapi yang ngantar nasi adiknya. Ini sepertiga pasti untuk keponakan. Dalam pembagiannya. Tapi kalau tanah yang dia teruko ini, dia niat untuk kaumnya, tapi yang ngantar nasi istrinya, juga akan dapat sepertiga dari itu. Dari awal tanah pusako ini. Inilah yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya apa? Pusako tinggi itu tidak ada jerih payah orang hari ini. Hanya dia namanya harta yang didapati. Bukan harta dapat. Kalau harta dapat pasti ada barang orang yang hilang. Kalau Artinya bukan warisan sebelumnya. Oh ya, ini harta warisan sebelumnya. Logikanya begini ya kira-kira. Ketika terjadi jual menjual itu, sedangkan orang lalu masa 4 di atasnya, penghulunya tidak memberi kepada anaknya. Kok dia masih mempertahankan untuk kaumnya? Sementara penghulu hari ini kok mau tega-teganya menjual? Nah, ini kan salah dalam pemahaman ini. Nah, yang ini diwariskan untuk kaum. Dengan dukungan fatwa juanya ndak dimakan bali, gadainya ndak dimakan sando. Nggak boleh dia apa-apain, walaupun ada 3. Rumah gadang ketirisan, mai tabuju tengah rumah, gadis gadang tak balaki. Kembali Mak Kati membaca. Artinya tuh Mak Kati. Ya. Kembali Mak Kati membaca kata sayang ya. Sayangnya orang melihat rumah gadang ketirisan ini fisik. Rumah gadang ketirisan itu pasti sebesar tirih, itu pasti sebesar lubang paku lah. Simbolik lah ini. Simbolik. Kalau sudah sebesar ibu jari itu tabuk namanya, bukan tirih lagi. Artinya bukan fisik maknanya. Maknanya itu apa?
seluruh pemikiran dari anak cucu di kaum kita tidak bagus lagi. Cara intelijensinya ini nggak benar lagi. Mai tebuju tengah rumah, batinnya secara naluri harfiah keagamannya sudah nggak baik lagi, nggak hidup lagi. Kalau ini yang terjadi, memang pantaslah tanah itu tasando namanya. Kalau masa dulu yang Mak Kati temukan, kalau kata gadai-gadai ini kan setelah Belanda ini yang lebih populernya. Nah, dulu tasando namanya. Baru sawah biliah disandokan kalau untuk melatih anak ponakan, kamu kurang pintar dengan adat, pergi ke sono. Kamu kurang pintar dengan agama, pergi ke sono. Supaya naluri batin spiritualnya terhidup lagi gitu. Kalau pusaka randah itu pencarian ayah. Semasa dia berkawin dengan ibu kita. Di sini pun ada orang si ibu yang terlambat menyikapi. Apa itu? Ketika laki-laki kawin dengan perempuan, dia bawa modal sebesar-besarnya ketika dia masih lajang. Kalau istri ini sebagai orang yang cukup pahamnya tentang adat dan budaya, mestinya ketika suaminya meninggal dia pasti berunding dengan saudaranya, saudara suaminya. Kekayaan Uda ini, Mak, dulu dia bawa ke rumah saya, dia sudah kaya juga. Sekarang kekayaan ini begini. Supaya ambil oleh ibu atau ambil oleh uni, oleh kakak yang ini ambil aja. Tapi tidak banyak istri yang seperti ini lagi. Ya ada rebutan ya. Enggak. Sama yang lain-lain semua. Iya. Kalau sekarang hari ini peninggalan suami pas untuk istri semua. Tidak ada basa-basi lagi. Mestinya basa-basi kan tetap ada. Ya, Seperti ada di kampung saya satu, ketika suaminya sudah membawa uang, dalam artian dibawa kawin, dia sudah kaya, kata si suami ini bagus juga dia. Pihak, apa dah, supaya harta kita ini menjadi berkah, ada nggak kamu punya uang untuk nambah modal 4 ringgit emas? Supaya yang harta ini supaya bergabung dia. Akhirnya memang terjadi begitu. Sebagian tetap pulang ke saudaranya, sebagian tetap menjadi milik anak-anaknya gitu. Jadi ini pun agak terlambat lah orang-orang kita memahami si istri-istri yang hari ini, ketika suaminya kaya sebelum dia kawin, ketika dia kawin, singkek ndak tahu leh panjang ndak takarek, meninggal suaminya, tapi hartanya dia ambil istri semua, tidak ada basa-basi. Nah, ketika pencarian dia berdua itu namanya pusaka randah. Dihukum sebelumnya kedua-duanya yang adat laku yang pusaka kato. Adat laku itu bisa dibentuk dalam fi'il dalam bahasa Arab, tindak tanduk kita. Pusaka kato itu yang kita warisi pertama itu kato. Seperti Datuk Bijo Dirajo beli sebuah rumah untuk mak, kan itu umpamanya. Batasnya ke sini, mak, rumah saya sudah beli untuk mak, yang di sebelah rumah si Anu, yang di sebelah rumah si Anu, depan jalan, di belakang tanah si Anu. Itu kan yang didengar mak pertama kan kata. 3 bulan kemudian setelah direhab atau 4 bulan kemudian dibawa mak. Ini yang saya bilang kemarin, Mak. Baru kita lihat fisiknya. Jadi semua pusaka itu yang kita terima secara warisan hanya kata. Sawah di Anu sudah saya beli, sawah di ini sudah saya beli. Itu kan kata yang pertama, batas-batasnya. Baru dilihat fisiknya. Nah, terlambatnya pola pikir hari ini, di nenek mama yang pegang tampuak tangkai hari ini, rupanya harta pusaka ini, anggapan anaknya dianggap itu harta fisik ayahnya. Bukan dianggap ini harta warisan, harta pemeliharaan dari ayahnya. Padahal di sana ada kata yang menghukumnya, hak bapunya ganggam baun tua. Ketika ayahnya mengganggam sebidang tanah, ketika ayah seseorang mengganggam sebidang sawah, itu seluruh hasilnya boleh dibawa ke anak. Iya. Tapi yang sawahnya ini kaum ayah punya. Nah, ini yang kadang-kadang diaplikasikan seolah-olah ini tidak benar, salah menurut agama. Warisan tetap.
ketika dalam agama warisan pusaka randah itu 2 bagi untuk laki-laki, 1 bagi untuk perempuan. Keumpamanya ada 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki dapat 2 bagi, berarti harus bagi 5. Harta ini menurut Al-Quran nggak ada kemana-mana kita. Iya, Cumanya ketika si laki-laki akan menerima, ketika dia sudah punya anak juga, dia telepon anaknya, "Nak, warisan kakekmu bapak dapat segini. Kok papa terima juga? Kasih aja sama etek-etek lah." Akhirnya makanya bukan harus kita berikan ke orang perempuan, ini sudah menjadi hak kita sebetulnya. Tapi naluri kita di Minangkabau lebih mementingkan perempuan, makanya dikasihkanlah, ini sudah kita terima ya, ini ambil oleh kamu. Tapi bertiga, jangan diambil oleh 1 orang. Ketika pemberian yang seperti pemberian Mak Katik lah 2/3 seperti ini, ketika Mak Katik kasihkan kan kata ponakan ini peninggalan mama. Iya. Ketika cucu nanti kan ini peninggalan kakek. Menyusuk maka adalah harta susuk, namanya di Minangkabau akan meleburlah dia kepada harta pusaka yang lama. Ketika sudah menjadi terap ketiga dan keempat dari pencaharian yang pertama. Nah sekarang Mbak Kati, saya mau nanya ya, mungkin banyak orang yang, apalagi yang generasi muda, filosofi dasar dari Minangkabau yang membentuk manusia Minangkabau. Misalnya alam takambang jadi guru, jadikan guru ya. Nah kemudian filosofi lain, bagaimana hubungan antara manusia dengan alam, dengan sekitarnya. Yang tadi Mak Kati terangkan itu tentang hubungan antar manusia, dengan komunitas, dengan keluarga, dengan paman, ponakan, kemanakan, dan lain-lain ya. Nah, tetapi apa itu manusia Minangkabau? Induk dari filosofi kita itu kan alam takambang jadi guru memang. Iya. Alam takambang jadi guru itu untuk fatwa-fatwa adat akan ada beberapa macam kiasan. Mungkin diterangkan dulu alam takambang itu. Dari alam takambang jadi guru itu sebetulnya ini sudah lama sekali ya. Iya. Ada 2 kali, 2 tarmen. Pertama alam takambang jadi guru itu setelah Al-Quran masuk, itu kan dikenal dari anak Nabi Adam. Ketika Habil dan Habil disuruh kawin silang, anak Adam ini kan nggak mau, karena satu adiknya jelek ya, yang satu cantik. Dia nggak mau tukar ganti pasangan gitu. Kalau istilah Mak Katik, yang satu putih kuali itu, yang satu lagi putih mingkuang mandi pagi itu. Jadi dia nggak mau ganti-ganti pasangan. Iya. Akhirnya berantem, dia meninggal. Setelah dia pikul mayat ini 3 hari, hari ketiga kan keluar di duburnya keluar malo namanya kalau bahasa kita. Baunya tuh sudah nggak ketulungan lagi itu. Akhirnya letih, nyandar di batang korma, Fa'lam lima yurid datang gagak, berantem dekat mayat. Mati juga satu. Yang hidup mengekas di tuas-tuas lah pasir ini, digali lubang. Setelah kira-kira cukup untuk membenamkan saudaranya, dia kuburkan di sana, ditimbun lagi. Akhirnya anak Nabi Adam termenung dia, begini caranya. Diambil pelapah korma, dikali juga pasir ini. Setelah kira-kira masuk saudaranya ke sana, ditutup lagi, selesai persoalan. Itulah yang menjadi alam takambang jadi guru. Setelah puluhan ribu tahun, kenapa puluhan ribu tahun menurut Mak Katik ya? Itu dari anak Nabi Adam sampai ke lahirnya Muhammad Rasulullah SAW, itu ada 25 nabi, ada 300 lebih rasul. Itu kan tengah waktunya sangat lama sekali. Setelah beliau dewasa, Rasulullah turun ayat ke dia setelah dia di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu belum ada makna dan segala macam. Nabi pun bingung. Karena bingung turun lagi ayat kedua, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Orang yang kedinginan, orang yang berkumul, orang yang berselimut, bangunlah. Ketika ayat-ayat yang turun ke Rasulullah ini
Sepeninggal beliau disusunlah oleh Utsman bin Affan yang menjadi motornya, komandannya, yang inisiatornya. Mushaf Utsman. Ya. Iya, sebelumnya kan namanya Al-Quran ini qiraah, kabar. Hanya kabar lah yang didengar oleh Utsman bin Affan. Ketika Nabi di sini, ini yang dia baca. Ketika Nabi di sini, ini yang baca. Berhimpunlah semua. Setelah terkumpul, Iqra bismi rabbikal ladzi tadi ditafsirkan lagi sebagai alam takambang jadi guru. Ya. Karena beliau Rasulullah belum pandai, belum bisa menulis dan membaca. Akhirnya ditafsirkan lagi alam takambang jadi guru. Nah, inilah yang menjadi induk fatwa bagi kita hari ini. Menjadi persapah tertinggi untuk adat Minangkabau. Apapun yang kita pakai hari ini, contohnya alam takambang jadi guru. Ada yang merusak, ada yang tidak merusak. Kenapa Mak Ketik bilang alam ada yang merusak? Dulu ketika penghulu mau kawin, itu dijemput dengan, diberi tanda dengan sepotong salendang atau kain songket kalau bahasa hari ini. Diantar untuk penjemput mempelai malam pertama, tapi dia sudah penghulu. Ketika dia mau pulang malam pertama ke rumahnya, ke rumah istrinya sudah dijemput itu, dia akan pakai jadi selempang. Pakai saluak dan segala macam. Inilah yang sebahagian penghulu di negeri ini, penghulu sudah pakai selempang sekarang. Padahal itu adalah selendang istrinya ketika dia dijemput malam pertama. Ini kan alam takambang jadi guru. Jadi ada orang belajar kepada alam takambang jadi guru tapi tanpa analisa. Kenapa kok pakai gini? Apa bisa juga dikatakan ya bahwa kan kita mengenal ada dua ya, ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, ya, benar. Alam takambang jadi guru ini mungkin juga yang kauniyah. Iya, kauniyah memang benar. Memang ya kan, Iya. Artinya apa yang menjadi wahyu ya tentu kalau itu kan memang ada perbedaan untuk interpretasi. Iya. Ya tentu kalau saya berpendapat Nabi ini adalah orang yang paling sempurna Iya. di dalam menerima, menafsirkan, memahami Iya, benar. apa yang keinginan menjadi dari Allah kan begitu. Iya. Sehingga dia pasti adalah orang yang paling cerdas, orang yang artinya membaca dan menulis itu udah pasti melewati itu kalau menurut saya Iya, ya. iya, benar. Nah, tapi yang alam takambang menjadi guru itu ya kauniyah bagaimana ya yang tidak tertulis di situ sebetulnya. Iya. Iya kan? Iya. Yang diajarkan. Ini kan terbagi dua. Iya. Kawiyah dan kauniyah. Yang satu lagi kan kitab Allah. Iya. Jadi ayat Tuhan. Kalau kita merujuk asal adat itu 4. Nah, apa itu? Asal adat yang pertama itu ayat Tuhan. Ayat Tuhan ini terbagi dua. Nah, Satu kauniyah dan satu kawiyah. oke. Yang satu alam takambang jadi guru, Oke. yang terbagi dua itu yang satu kitab Allah. Kemudian baru adat sebatang panjang. Adat sebatang panjang ini untuk seluruh cara-cara di Minangkabau disusunlah motornya oleh Datuk Suri Dirajo. Ada Datuk Bandarokayu, Iya, ada Datuk Marajo Basah. Kemudian ada adat Selingkah Nagari. Kemudian di bawah adat Selingkah Nagari ini ada adat sepanjang jalan. Yang paling merusak ini hari ini adat sepanjang jalan. Nah, kita cari dulu yang kitab Allah. Perdebatan sebelum terjadinya perjanjian Bukit Marapalam itu lama sekali, kata Guru Mak Kati. Berbulan-bulan, bertahun-tahun malah. Rapat di sini nggak putus, rapat di sini nggak putus, rapat di sini nggak putus. Itu jarak 2-3 bulan. Lama sekali. Kita, kata guru, panggil nak ke Mak Kati, lama sekali nak. Ulama ini berunding, lama sekali. Kita sudah ada juga dua paham ketika itu. Paham yang pertama orang yang ahli fikih saja, orang yang ahli al-sunnah wal jamaah dan segala tarikat di belakangnya. Kata orang yang ahli makna saja, adat bersandi syarak, syarak bersandi Al-Quranul Karim. Iya. Kata orang tasawuf, orang sufistik, orang tauhid, orang apa-apa, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab Allah. Allah. Akhirnya setelah kalau bahasa mahasiswa Mak Kati ketika di Amerika, setelah keluar kartu truf dari orang tasawuf, kalau dibikinlah adat bersandi Al-Quranul Karim, akan gagallah rukun iman kita satu.
Karena rukun iman percaya kepada kitab-kitab. Kepada kitab. Yang kitab itu 4. Wahyu, iya. Yang Zuhuf 100. Zuhuf 160 ke Nabi Khidir, 30 ke Nabi Musa. Yang kitab yang 3 jelas Taurat, Injil, Zabur dan Injil ini. Baru Al-Quran. Isi kitab yang 3 dengan Zuhuf yang 100, walaupun tidak konkret, diterangkan dalam Al-Quran. Semua terhimpun di sana. Betul. Barulah keluar fatwa itu yang sekarang kita sebut dengan sebagai Perjanjian Bukit Marapalam. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itu kira-kira tahun berapa tuh makanya? Ini yang belum dapat juga kami di Sumbar ini sekarang belum bisa menentukan titiknya. Tapi yang jelas setelah Islam masuk. Tapi kata Rustam Anwar, kalau bicara tentang Islam masuk, dalam penelitian Anwar, anak oleh Anwar Sultan Saidi, itu sebelum di abad ke-9 saja Islam sudah masuk ke Minangkabau. Saya yakin kalau itu sudah masuk. Iya, karena pembuktian nama. Sudah ada nama-nama orang di ketika itu dalam catatan lama yang bernama Halimah, yang bernama Ridwan, yang bernama Khaidir. Sudah ada. Sudah ada ya. Iya. Islam sudah masuk ke Nusantara itu sangat awal. Bahkan baru-baru ini saya buat juga sedikit videonya, ditemukan koin-koin uang dari Umayyah. Ya, artinya betul-betul masih sangat awal. Persis setelah Khulafaur Rasyidin ya. Di abad ke-7, abad ke-8 awal sudah masuk. Iya, sudah masuk. Iya. Dari banyak temuan-temuan. Sampai artinya di wilayah Sumatera ini ya, saya kira udah Aceh, Tapanuli Tengah, itu di Tapanuli Tengah, Barus ya. Saya kira Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, iya, ketika itu kan banyak paham juga hari ini kan menariknya ke wilayah Sumatera Barat. Sebetulnya kan agak sedikit rancu juga. Mestinya kita menarik ke wilayah Sumatera Tengah. Iya. Ini kan Sumatera Barat kan ini hari istilah administratif. Iya, administratif sebagai. Tapi wilayah budayanya kan sebetulnya yang tadi Makati bilang. Iya. Ke utara, ke selatan, ke timur. Pisah-pisahnya itu. Sekarang ini Makati ya, tentang tradisi surau, tradisi merantau. Nah, apa itu yang diterangkan di dalam petatah petitih atau di dalam pantun atau di dalam peribahasa atau di dalam tambo gitu ya? Kalau soal merantau terlalu banyak ya. Iya. Salah satu. Tapi yang paling penting lah. Yang paling penting itu kan karatau madang di hulu. Babuah babu ngobalun, marantau bujang dahulu di rumah pagunobalun. Itu yang paling terkenal tuh ya. Iya. Maksudnya paling familiar lah. Paling familiar. Kenapa pantunnya. itu paling familiar? Karena orang karatau. Ini pohon karatau. Apa itu nama bahasa Indonesia apa ya karatau? Karatau ini semacam ada tumbuhan yang di agak pinggir-pinggir di muara sungai itu. Seperti kayu beringin, tapi tidak pas kayu beringin ya. Oke. Karatau namanya. Tapi di hulunya madang. Oh. Ini menjadi karatau, di hulunya madang. Madang ini buahnya merah. Ketika buah merah ini makanan anggang atau pagam atau rao, itu burung-burung yang bisa memakannya. Itu kalau jatuh yang masaknya, dia akan mengelinding mengikuti aliran air, kena panas, kena air, kena hujan. Iya. Dia akan berubah warna kulitnya, bisa menjadi oranye, bisa menjadi kekuning-kuningan. Iya. Inilah sikap individu Minangkabau ketika dia cerai dengan rumpunnya, dia akan merubah suasananya, tapi bijinya nggak pernah berubah. Iya. Kulit bisa diganti, baju bisa diganti, tapi dia pada titik tertentu dia mapan di satu daerah, dia akan tumbuh. Itulah dia karatau. Inilah pada hakikatnya dia akan berkata di sini, kesuri tuladan kain, kecupak tuladan batuang, mana yang baik dari rantau ini dia akan pulangkan ke kampungnya lagi. Karena ada fatwa, harta dibawa dipulangkan. Kalau punya uang, pulangkan uang. Kalau punya pikiran, pulangkan pikiran. Kalau punya tenaga, pulangkan tenaga. Iya. Jadi makanya saya yang di kampung itu ditinggalkan. Baru kembali lagi untuk memperjuangkan negeri kita supaya lebih maju dari segala macam itu. Jadi pendidikannya dari sana. Karatau itu
walaupun ada dalam bahasa Melayu yang Mak Kati temukan, iu Bali belanak Bali itu, tapi dalam Patwa Minang, galeh basandaran, dagang basandaran, dagang batapatan, galeh basandaran. Menemukan seseorang di rantau, itu pasti kita cari sandaran kita. Untuk mencarinya itu pasti dengan suku, dengan kekerabatan. Baca suku. Kamu dari mana, nak? Saya dari Payakumbuh. Suku kamu apa? Ini. Itu salah satu resep yang sampai hari ini masih berlaku. Gitu. Kalau kita pergi ke negeri orang, pasti kalau dibilang suku kita itu sangat luar biasa. Oh, Sumando kami. Oh, keponakan kami. Pendekatan-pendekatan kebudayaan ini sangat penting sekali. Nah, itu dari perantauan. Walaupun secara fisik, perantauan itu banyak sekali macamnya gedagangnya bagi kita. Ada namanya Bajajo, ada Bajojo, ada Manggaleh, ada Babelo, ada Tulak Rayah, ada Paparayah, ada Bacarah. Itu sangat luar biasa sekali banyaknya macam usaha yang orang Minang lakukan. Itu satu. Yang kedua, banyak lagi kasus yang merantau ini tidak hanya dengan Karatau Madang di Ulu tadi, tapi ada merantau ini karena terusir dari kampung. Oh. Ada merantau ini terkucilkan di kampung. Iya. Ada teman Mak Kati, pada awalnya dipuja-puja, kawin. Tapi setelah kawin 3 bulan, hubungannya dengan suami istri bagus, tapi si mertua mulai begini-begini. Akhirnya, kamu mau ngikut emakmu atau ngikut saya? Kata si suami. Saya ngikut udah. Kalau gitu kita berangkat. Berangkat sampai di daerah Jambi. Berhenti pada rumah orang, ada bengkel di depannya, dia nyewa rumah, akhirnya nggak nyewa, ada gubuk kayu, dia tinggal di sana, numpang ke orang kampung itu, dia bikin meja sedikit, bikin lontong pagi hari ketiga. Laku 1 liter. Dia berrumbuk dengan suaminya, kita bikin lontong nggak seliter dah. Kita makan seliter juga 1 hari, nggak terjual pun nggak apa-apa untuk kita. Akhirnya jual. Akhirnya jam 9 habis. Besok bikin 1,5 liter. Habis juga. Besok bikin 2 liter. Habis juga. Akhirnya orang bengkel di depan, nih, agak enak masakan ini rupanya. Kami pekerja bengkel ada 7 orang nih. Daripada jauh-jauh beli nasi, Uni masakan nasi lah. Gulainya kari lontong saja, tapi tambah lauk pauk 1. Apa terserah Uni. Akhirnya sekarang jadi rumah makan besar. Iya. Jadi, tapi merantaunya dari terkucilkan oleh mertua. Iya. Jadi memang sebab musabab bisa macam-macam orang. Macam-macam. Orang merantau. Iya. Walaupun tentu yang paling banyak mungkin mau memperbaiki nasib atau mengadu nasib juga. Iya. Iya kan, Pak Adi? Iya. Apakah memang ada perintah untuk merantau? Tidak ada kan dalam adat? Di dalam adat tidak ada. Cuma kan kita selalu disuruh bertarung di luar rumah. Nah itu ya. Bertarung di luar rumah. Iya. Mampu kita mencari uang di luar yang sudah ada. Jadi rantau orang Minang itu kan, kalau rantau ke Solo, kalau dari Padang Panjang itu rantau juga namanya. Mampu enggak kita bertarung dari luar rumah kita? Yang di rumah ini sudah pasti juga ada. Iya. Sudah jelas adanya gitu. Sekadar makan dan minum, jangan diragukan itu. Tapi mampu enggak kita untuk bertarung di luar? Bertarung di luar. Untuk menambah yang sudah ada. Karena ada kata, kalau belum bisa menambah, jangan mengurangi yang sudah ada. Oh, gitu ya. Sangat filosofis sekali itu ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat itu Mak Kati, kan juga orang merantau itu selalu pepatah yang dipegang itu. Walaupun saya kira banyak, hampir di semua daerah juga begitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Dalam bahasa Minang yang lebih konkret itu, di mana air disawak, semua di sinan di kalian. Di mana alam pakai duduk, ada di situ dipakaikan. Itu lebih dalam itu ya? Iya, lebih dalam. Bisa dijelasin tuh Mak Kati? Iya, makanya seperti buah madang tadi. Orang Minang
di mana dia berada, dia tidak akan pernah merusak adat istiadat orang lain. Dia akan melebur ke sana. Tapi setelah ada pertanyaan baru dia mengatakan kalau di kami begini, di kami begini, di kami begini. Dia akan tetap ikut menurut kebudayaan orang lain. Iya. Nah, itulah dia yang merubah warna kulitnya. Warna kulit. Menyesuaikan. selalu. Menyesuaikan. Tapi dia tidak akan pernah merubah isinya. Jati dirinya kan dia tidak akan pernah merubah bahwa dia adalah putra Minangkabau itu. Jadi jati dirinya tetap. Sekarang beralih sedikit Makati tentang sile. Ini kan Makati juga orang yang bergiat di sile. Saya juga ingin menambahkan di sini kepada para pemirsa, saudara-saudara. Makati ini kalau secara pendidikan formal ini tidak lulus sekolah dasar. Iya, sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Tetapi pengetahuan dan juga pengalaman yang luar biasa dari Makati ini sampai Makati ini akhirnya diangkatlah sebagai guru, dosen, profesor gitu ya di University of Hawaii. Iya. Untuk mengajarkan tentang tradisi. 2 kali ke sana. 2 kali di sana tentang tradisi Minang. Bahkan kalau kita lihat di dalam video-video itu Makati juga membentuk randai yang main randainya orang bule-bule gitu. Iya, benar. Dan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Itu luar biasa. Jadi ini namanya ekspansi budaya. Memperkenalkan budaya ke negara lain dan bisa diterima itu tidak mudah gitu. Sangat. Mungkin Makati bisa cerita apa itu randai, apa itu sile. Kita juga pernah tahun 2015 saya ingat. Iya. Kita bawa rombongan sile tuo dari Minangkabau ini ke Jawa Barat. Iya, benar. Dan di sana difasilitasi juga oleh Ki Jatnika dan para pesilat dari Cimande. Iya. Dan kita di Kampung Budaya Sunda Paseban dan juga bahkan di depan Ketua Umum PSSI waktu itu Pak Prabowo. IPSI. Iya. Di depan Ketua Umum IPSI. Ikatan Pencaksilat. Iya. Pak Prabowo waktu itu. Nah ini mungkin Makati bisa jelaskan. Ya, mulai dari randai, sile gitu ya. Secara ringkas ya, randai itu berasal dari kata, kalau analisa yang lebih banyak daripada cendekiawan hari ini, randai. Randai itu penggabungan pengaruh Eropa, bahasa orang Rupit kalau bahasa orang tua-tua di sini, dengan da'i, dakwah Islamiyah. Itu secara fisik menjadi sebuah, kita pandang hari ini sebagai media penyampai informasi yang si anak dan keponakan tidak bisa belajar langsung dari bapak atau dari pamannya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang agak rumit, itu diaplikasikan menjadi sebuah naskah skrip cerita randai. Itu si paman, Pia, yang go besok pergi nonton randai sama Mak Uomo belah. Randainya bagus. Setelah ponakannya menonton, besok lagi baru dia tanya, jadi nggak nonton kemarin? Jadi engkau, enak nggak? Bagus nggak? Oh sangat bagus engkau. Apa yang kamu dapat ini? Nah ini tambahnya, kurang. Itulah kemampuan si mama mengajar. Tidak ada satu yang Mak Kati temukan dalam perjalanan ini yang 100% mama mengajar langsung kepada ponakan atau ayah mengajar langsung kepada anak. Pasti hanya disuruh ke orang lain. Pergi temu ini. Nanti ayah atau paman akan nambah gini. Inilah salah satu gunanya randai ini untuk dakwah. Di zaman pergolakan fisik Belanda ini lebih berfungsi lagi. Karena latihan silat nggak boleh oleh Belanda. Oh dulu nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena dianggap membangun kekuatan. Iya. Makanya silat itulah yang didendangkan sebagai yang kita kenal dengan balabe hari ini. Padahal mereka bersilat, tapi lantaran berdendang, ya seperti orang menari. Balabe ya? Ya, jadi balabe. Yang membuat langkah begini itu kan balabe namanya. Jadi ini yang didendangkan. Makanya inti dari gerak randai itu sendiri adalah jurus-jurus silat yang dikemas dengan dendang-dendang tertentu gitu. Nah, sementara silat itu sendiri kan, sile dalam bahasa Minang kan mengadu sandiang.
seperti batu mejan, silek. Satu mengarah ke sini, satu mengarah ke sini, kan beda itu. Dalam bahasa Melayu yang Mak Kati temukan kan katanya silat. Silat itu ditulis dalam bahasa Arab Melayu oleh orang kita, asal katanya kan sot lam ta. Sot itu barisnya di atas, lam barisnya di atas, ta itu mati. Salat. Ini menyelesaikan kita ke akhirat, ke alam baka, surga jannah. Untuk menyelamatkan ke akhirat, salat namanya. Dipindahkan baris sot itu ke bawah menjadi silat namanya. Akhirnya kita turun ke halaman untuk menyelamatkan diri dari segala ancaman dunia fisik terhadap tubuh kita. Jadi kedua-duanya menyelamatkan gitu. Itu filosofinya. Sangat filosofi. Tapi kalau di dalam bahasa umum sekarang kan bukan hanya sile atau silat, tapi pencak juga ada. Iya, pencak itu kalau Mak Kati pernah berkomunikasi, pernah berdiskusi ringan dengan Pak Sati Tamat yang dari Jawa Timur. Ini memang pengaruh dari Pulau Jawa lah, katakan begitu. Pencak, ya. Pencak itu. Kalau di Minang kita kan nggak mengenal pencak dalam bahasa. Karena mungkin ada pencak, ada gendang, ada apa gitu. Iya, iya. Mungkin filosofinya juga sama tadi dengan randai ya. Iya, mungkin filosofinya sama karena yang lebih dikenal pencak itu kan ketika Pak Edi Nalap Raya jadi ketua umum IPSI, Iya. Mak Kati juga sudah jadi pengurus IPSI di Sumbar sampai hari ini. Malah Mak Kati jadi Dewan Pakar Silat sebetulnya di IPSI Sumatera Barat. Dengan komandan kita memang ketua umum silat ini Bapak Prabowo ini. Iya. Jadi berapa jenis silek-silek tua yang ada di Minangkabau? Data yang pasti di tahun 86 ketika terjadi Pekan Budaya Sumatera Barat di luar Kota Padang. Uji cobanya 82-83 sudah ada Pekan Budaya sebetulnya. Tapi ketika itu dicoba membawa keluar dari Kota Padang itu tahun 86 di Tanah Datar. Ketika itu ada festival yang dimotori oleh ada beberapa, salah satunya masih hidup Makmur Hendrik. Itu dibikinlah namanya Galanggang Silih Baganti. Galanggang Silih Baganti itu di Tanah Datar itu sudah hadir ketika itu 52 aliran yang ada, yang ikut tampil di Tanah Datar. Kalau enggak 30 itu Mak Kati masih ingat tuh, kalau enggak, walaupun enggak dicatat secara baik. Jadi banyak sekali. Malah Mak Kati belajar 6 silat, 6 macam. Yang pernah dipelajari. Kan yang terkenal tuh sekarang tuh silek Kumango. Iya. Bahkan ini yang menjadi dasar dari film The Raid ini kan juga silek Minang juga. Iya. Itu silek apa ya kalau yang The Raid itu? Di sini Mak Kati juga agak sedikit berbeda paham ya. Kata orang ada silat harimau. Nah, kata Mak Kati bukan silat harimau, tapi berguru ke harimau. Sebab paman Mak Kati itu betul-betul ayah Mak Kati betul-betul dengan harimau mainnya. Kita melihat langsung Mak Kati suka beri makan harimau yang peliharaan bapak ini masa-masa di zaman dulu ya. Iya. Jadi di zaman dulu boleh melihara harimau. Tapi dulu masih banyak harimau kan. Iya, tapi kan dia menjaga kita. Iya. Menjaga kita, hari hujan-hujan kita mau pulang, kalau jarak di sini ke Batipuah itu enggak sampai 3 menit kita sudah sampai di rumah. Enggak hujan itu, enggak kena hujan kita. Iya. Itu. Jadi akan beda silek harimau dengan bersilat dengan harimau. Iya. Kenapa? Kalau bersilat dengan harimau, ketika dia duduk seperti kucing, itu kaki belakang dia bisa sampai di dagu kita. Entah bagaimana cara dia melompat itu. Itu guru paman Mak Kati begitu. Dia begini, naik kakinya ke atas. Kalau kita cobakan hari ini kan nggak ada orang yang bisa lagi nih. Makanya ada aliran silat harimau pun hari ini kan nggak bisa begitu. Yang tinggal satu lagi sekarang di Tangerang dia, namanya si Anis, itu sangat mahir silat seperti harimau benaran. Karena dia mainnya dengan harimau. Perempuan itu. Oh iya. Suaminya orang Padang Panjang, Kampung Jambak, sekarang dia di Tangerang. Di asalnya Lintau, satu kampung dengan beberapa orang bupati termasuk calon Pak Eka sekarang ini itu dekat sekali dengan dia itu. Iya. Jadi betul-betul seperti harimau.
Artinya seperti dirasuki gitu Iya, ya? seperti dirasuki, tapi dia punya pikiran dan segala macam yang terbuka, Iya. tidak kerasukan gitu. Iya. Seperti dirasuki. Jadi, Iya. tapi gerakan-gerakannya, Itu seperti tenaganya gimana? luar biasa juga. Makati pernah main dengan dia di Solunto. Iya. Pernah main, dia lagi begini si Anis, kena Makati, coba kata Makati. Sampai kakinya di sini, untung saja kita memang juga pesilat kan. Iya. Berangin ke sini ke belakang, tumitnya sampai di dagu kita. Tapi dulu itu memang orang-orang Minang yang di zaman dulu pasti semua dilatih belajar silat ya? Atau enggak juga? Kalau menurut Makati harus ya. Harus ya? Kenapa? Kita kan bayangkan nggak ada jalan mobil. Artinya kan rimba belantara semua. Iya. Jadi semua individu laki-laki perempuan harus mampu membela dirinya kalau dia ke ladang, ke hutan, kemana-mana. Jadi alam lah yang menuntut mereka untuk bisa bertahan hidup itu. Karena musuh banyak sekali. Walaupun harimau-harimau, nenek-nenek itu bahasa di sini kan tetap memelihara kampung. Dia tidak akan mau merusak anak cucunya sendiri kan. Itu harimau di sini disebutnya inyek kan? Inyek ya. Kenapa itu? Karena inyek itu dalam pengertian kita kan urutan di atas yang saling kita kagumi, yang saling kita hormati. Inyek kita itu nenek, itu kan orang yang kita hormati, makanya kita harus menghormati dia juga. Jadi itu binatang yang sangat dihormati. Sangat dihormati. Iya. Malah kan di atas kapal Nabi Nuh, seperti teman kita di Azerbaijan itu. Di atas kapal Nabi Nuh itu kan sudah ada harimau. Iya. Kan sudah ada perjanjian dengan makhluk Allah ini. Kita sama-sama makhluk, kamu rusak nggak kamu? Enggak katanya, makanya kita sama-sama turun kan ke bumi ini. Akhirnya inilah yang terjadi. Betul. Oke lah Makati, saya kira ini sebuah pencerahan ya, mendengar langsung dari Makati. Tapi terakhir sebelum itu, ini bisa diterangin nggak topinya, topi apa ini Makati? Ini topi ini terbikin dari ekor kuda sebetulnya. Buatan, ini salah satu ciri khasnya Makati ini dengan topi ini. Iya, ini sudah lama sekali. Ini dari tahun 74 nih saya pakai. Ketika saya sakit kepala ya, Makati sakit kepala tiap hari. Pakai ini. Bahasa kita hari ini kan ventilasinya banyak, angin lewat tapi kepala terlindung gitu. Akhirnya Makati beli, tapi rupanya juga nggak sekenang sakit kepala. Akhirnya ada salah seorang yang Makati sebut tadi, Rustam Anwar, dia sakit kepala pasti dilawan obatnya, lawan ngobrol dia. Dan pernah satu kali si Anwar Sultan Rustam Anwar ini kebaikat kepalanya, kami datang ke Taman Budaya, pulang langsung ke rumah bertiga, ngobrol 15 menit kepalanya dibuka. Akhirnya Makati juga merasakan setiap ngobrol adat pasti kepala ini senang saja, nggak sakit lagi. Akhirnya setelah kami kumpul-kumpul, ada 3 orang yang sakit kepala kalau nggak dapat bercerita kebudayaan atau adat sekali 3 hari. Itu Caniago AHR almarhum, Rustam Anwar satu, tinggal Makati. Jadi melihat orang latihan randai saja seperti malam tadi Makati ke Yange, ke Nagari, itu melihat latihan randai sampai jam 11. Sudah agak lebih bagus dari main di sini. Di sini kan sudah bagus dia. Sudah nambah kebagusannya. Alhamdulillah. Saudara-saudara, demikian saya kira obrolan dengan Makati di Aiange. Alhamdulillah udaranya sejuk di sini. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Makati, ya, seorang tokoh seniman budayawan Minangkabau yang banyak hafalan-hafalannya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara menghafal. Makati ini menghafal pantun, cerita, tambo, petatah petitih, pesambahan. Ya. Kemudian juga ya saya saksikan sendiri tahun 2011 kita pernah melintas dari Serbia, Bosnia sampai Kroasia. Dan terakhir tahun lalu di Azerbaijan. Alhamdulillah Makati ini memberikan sebuah aura semangat dan juga spirit dari budaya Minangkabau di berbagai tempat sampai mengajar di University of Hawaii di Amerika Serikat. Nah, tadi keterangan-keterangan Makati ya yang begitu
detail, apalagi tadi tentang hubungan kekerabatan, tentang harta pusaka, tentang adat dan lain-lain, dan juga tentang agama. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan Mak Kati sambil bermain saluang. Nah ini sebenarnya yang belum, nanti kita next time insya Allah ya. Iya. Nah, jadi sambil bersaluang, nah Mak Kati cerita. Sebenarnya dulu saya punya ide, tapi belum terrealisasi itu. Harusnya Mak Kati ini menjadi orang yang paling lama berpantun dan dihafal. Wah itu. Tapi ini belum sempat kita lakukan. Nanti ini harus dibicarakan dulu dengan Pak Jaya Suprana. Terima kasih Mak Kati. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat di tengah pandemi COVID ini. Harus jaga kesehatan kita. Ya. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.